semuanya, salam sehat dan salam kompak dari saya, Dena Telebrisur Bakti. Saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia dan di sini saya akan menjelaskan materi topik 14 tentang sistem akuntansi persediaan dan mata kuliah sistem informasi akuntansi dan di dosen pengampu Bapak Hotua Samosir. Oke, sekarang kita masuk ke topik 14 bagian 1, yaitu tentang pendahuluan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan duku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan, yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Transaksi yang mengubah persediaan produk jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, dan persediaan suku cadang bersangkutan dengan transaksi internal perusahaan dan transaksi yang menyangkut pihak luar perusahaan atau penjualan dan pembelian. Sedangkan transaksi yang mengubah persediaan produk dalam proses seluruhnya berupa transaksi internal perusahaan. Kita masuk ke topik 14 bagian 2, yaitu sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan adalah: pertama, prosedur pencatatan produk jadi, prosedur pencatatan harga pokok produk yang jadi yang dijual, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, prosedur permintaan dan pengeluaran dagang, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang dagang, sistem perhitungan fisik. Prosedur pencatatan produk jadi. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesai produk jadi dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur. Dan akuntansi, catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Dan akuntansi, catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam dokumen yang digunakan untuk mencatat produk dalam proses adalah bukti memorial. Prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan penambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam registrasi bukti kas keluar atau voucher register. Bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Prosedur pengembalian barang gudang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya dan pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal. Kita masuk ke topik 14 bagian 3, yaitu sistem perhitungan fisik persediaan. Umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di dalam gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai kendala
pencatatan persediaan yang diselenggarakan, serta untuk melakukan penyusupan terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Perhitungan fisik ini merupakan salah satu sistem pengendali internal persediaan yang dilakukan masuk ke topik publis bagi 5, yaitu catatan akuntansi dan fungsi yang terkait. Catatan akuntansi yang digunakan dalam perhitungan fisik persediaan adalah pertama, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kualitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat adjustment terhadap data persediaan atau kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal adjustment rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening persediaan dengan saldo menurut perhitungan fisik. Fungsi yang terkait, panitia perhitungan fisik persediaan terdiri dari pemegang kartu perhitungan fisik, penghitungan dan pengecekan. Demikian, fungsi terkait dalam perhitungan fisik adalah panitia perhitungan fisik persediaan. Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar adjustment terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Kedua, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok suatu persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil perhitungan fisik, mengalihkan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik, melakukan adjustment terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan, membuat bukti memorial untuk mencatat adjustment data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Ketiga, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan adjustment data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Kita masuk ke topik 14 bagian 6, jaringan, prosedur, dan unsur perhitungan fisik. Jaringan prosedur membentuk sistem perhitungan fisik persediaan adalah prosedur perhitungan fisik. Dalam prosedur ini, tiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Kedua, prosedur komplikasi. Dalam prosedur ini, bagian kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik ke dalam daftar penghitungan fisik. Prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengalihkan harga pokok persatuan tersebut dalam kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapat total harga pokok persediaan yang dihitung. Keempat, prosedur adjustment. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan adjustment terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula bagian gudang melakukan adjustment terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dan unsur pengendalian internal. Pertama, organisasi perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitungan, dan fungsi pengecek. Kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya. Karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Yang kedua, sistem otorisasi dan sistem prosedur pencatatan. Daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia penghitungan fisik persediaan. Daftar hasil perhitungan fisik berisi informasi hasil perhitungan fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk adjust kartu persediaan dan kartu gudang serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Dengan demikian, daftar ini merupakan dokumen penting untuk mengupdate catatan akuntansi. Dua, pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Hal ini dimaksud dengan agar setiap dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitian. Yang ketiga, praktik yang sehat. Perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh perhitungan dan kedua kali oleh pengecekan. Kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan kedua kartu perhitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik dicatat dalam daftar hasil perhitungan fisik. Keempat,
Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil perhitungan fisik persediaan teliti dan sekarang kita masuk ke topik 14 bagian terakhir, yaitu rangkumannya. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik, persediaan data duku caba. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retro penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Dokumen yang digunakan untuk merekan, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan yaitu kartu perhitungan fisik, daftar hasil perhitungan fisik, dan bukti. Sekian penjelasan dari saya materi topik 14 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton dan meng-like video ini.